أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه على الدوام. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya tidak ada kata yang pantas layak untuk kita ungkapkan pada pertemuan yang berkah ini, kecuali terlebih dahulu kita dengan alhamdulillah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih meringankan langkah kita untuk hadir di kajian yang berkah ini, insyaallah. Mudah-mudahan waktu yang kita manfaatkan yang begitu singkat ini bernilai zikir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yang berhadir dinilai sedang berzikir kepadanya. Sebab kita sudah sama-sama ketahui bahwa seabdul zikir, seabdul ibadah adalah zikrullah. Karena kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Bila kalian mengingatku, aku akan mengingat kalian. Dan ingatnya kita kepada Allah, kata para ulama, dibandingkan dengan ingatnya Allah ke kita, itu tidak bisa dibandingkan. Dalam Al-Ankabut Allah mengatakan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Kata Allah, dirikan kalian salat, sebab salat itu dengan sendirinya akan mencegah kalian dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Sehebat apa nilai salat di sisi Allah, tapi wa la dzikrullah, sungguh mengingat Allah itu lebih besar daripada salat itu sendiri.
tafsiran pertama. Sedangkan tafsiran kedua, waladzikrullahi akbar, ingatnya Allah kepada kalian itu lebih besar daripada ingatnya kalian kepadanya. Karena itu sering kita ingatkan bahwa majelis ilmu adalah majelis zikir. Kemudian surga, Bapak-Ibu sekalian, adalah idaman siapapun. Serendah apapun nilai keimanan seseorang dan sesedikit apapun amalan seseorang, bila ditanya apakah ingin masuk surga, pasti semua jawabannya ini. Kata ahli maksiat sekalipun. Kenapa? Karena faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia menang dan akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Sebab dia tempat kebahagiaan, tiada kesusahan di dalamnya, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang sudah sama-sama kita ketahui. Tapi Bapak sekali, Nabi kita pernah mengatakan, laisa yatahassaru ahlul jannati fiha illa sa'atun tamurru alaihim fid dunya wa lam yadhkurullaha fiha, atau kama qala. Sekalipun surga tempat kebahagiaan, tempat kesenangan, tapi nanti ada saatnya orang di dalam surga itu merasa kesal. Orang di dalam surga itu merasa rugi. Kata Nabi, kapan itu? Saat-saat penghuni surga yang mudah-mudahan kita insyaallah masuk di dalamnya teringat akan hari-hari kita ketika di dunia lewat begitu saja tanpa kita mengingat Allah. Karena itu majelis ini majelis zikir, dan insyaallah kita dinilai orang-orang yang berzikir malam ini. Dan semoga ilmu yang juga kita dapatkan bermanfaat insyaallah bagi saya dan bagi Bapak Ibu yang berhadir. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah dimaklumkan bahwa kajian kita pada pertemuan ini tentang sejarah mazhab dan menyikapi perbedaan. Tidak kurang-kurangnya seperti itu. Terus terang, ketika dimintakan ini lewat SMS Pak saya, sampai sekarang saya belum balas SMS itu. Karena begitu baca judulnya, saya bilang ini judul yang berat. Sejarah mazhab. Mazhab ada berapa? Ada 4 yang masyhur, ya. Yang masyhur, walau mazhab lebih dari itu. Bapak bayangkan kalau kita bicarakan sejarah itu semua pada malam ini, tidak pulang kita sampai semua. Itu saja. Yang kedua, bahasan-bahasan seperti ini sepatutnya tidak diserahkan kecuali kepada ahlinya, dan kita bukan ahlinya, Pak.
Itu alasan saya kenapa saya tidak balas sampai sekarang SMS itu. Tapi begitu pun, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah apa yang akan dimintakan itu bisa sekedar memberi gambaran saja. Adapun untuk mendalaminya, Bapak sekalian harus menjumpai para ahlinya. Ini perlu diungkapkan di awal, Pak. Baik. Mazhab, kalau kita tengok dia dari kacamata bahasa lughah, kata para ulama, dia terambil dari kata zahaba, yang masdarnya itu al-zahab. Ya. Madhab, kata mereka, bisa disebut isim masdar. Ibu dengar aja lah dulu ya, apa isim masdar. Isim masdar tapi dari jenis namanya masdar mimi, karena dimulai dengan mim, madhab. Yang kedua, di antara para ulama juga ada mengatakan mazhab adalah ismu makan. Ya, dan juga ada yang mengatakan ismu zaman, isim makan, isim zaman, kata anak pesantren. Artinya apa? Kalau ismu makan, isim makan, maka itu tempat. Maknanya kalau madhab, zahaba artinya pergi, berarti madhab itu adalah tempat pergi. Ini lughah. Ya, itu secara lughah. Kalau dia isim zaman, berarti kepada waktu. Waktu seseorang berangkat, keluar, masuk, maka waktu itu disebut madhab. Tapi lughah. Dan itu bukan apa, Bu? Bukan kajian kita. Kajian kita adalah madhab istilahan. Madhab istilahnya dalam kacamata istilah syarak. Kata para ulama, khususnya ulama fikih, ulama fikih. Bisa sering bilang fikih, kita sering bilang fikih. Para ahlinya disebut fuqaha. Mereka mengatakan bahwa madhab adalah satu tariqah, ya, cara atau metode at-ta'amul ma'an nusus, ya, metode untuk memahami nas. Kalau dikatakan nas berarti imma Quran atau hadis. Untuk apa? Istinbatul ahkami biha, untuk menggali hukum yang ada di dalamnya. Itulah dia mazhab. Ya, itulah dia mazhab. Jadi mazhab itu adalah tariqah, cara para ulama kita, metode para ulama kita memahami nas Al-Quran atau sunnah, yang tujuannya adalah untuk menggali hukum yang ada dalam kandungan nas atau hadis. Kalau begitu, dari metode ini atau dari definisi ini, Bapak sekalian, mazhab berurusan langsung dengan Quran dan Sunnah. Kenapa kita jelaskan begitu? Untuk menolak, ya, berita atau kesan atau ucapan-ucapan yang sekarang ini sudah mulai didendangkan oleh orang banyak bahwa mazhab seolah-olah bukan sunnah. Sehingga ada orang sekarang yang menjauhkan jamaahnya dari mazhab dengan alasan kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalimat ini, Bapak sekalian, ya, kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah, itu benar. Tapi banyak yang
memahaminya bahwa kalau Quran dan Sunnah kita langsung ke sana, maknanya mazhab-mazhab ini buang saja. Dan itu sudah terbukti bahwa ada para penuntut ilmu yang sudah membakar buku mazhab. Kata mereka kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah secara murni. Sebab mazhab ini pertikaian, ini akan menjadi perdebatan, ini akan menjadi merusak persaudaraan dan bla bla. Saya tidak pernah jadi bla bla, gitu aja. Baik. Itu dia mazhab. Jadi thariqah, cara para ulama kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, untuk menggali hukum yang ada dalam kandungan ayat atau sunnah tersebut. Cuma ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita, dalam istilah Quran ada yang disebut namanya ayat mutasyabih atau mutasyabihan atau ghairu mutasyabihan. Ayat-ayat Al-Quran yang jelas maknanya. Maknanya bagi orang Arab, tidak usah dia tanya siapapun, dia sudah paham ayat itu. Kalau bagi kita harus buka dulu, entah apa kan baru paham. Karena bukan lughah kita, bukan bahasa kita. Orang Arab, kata para ulama, minal badihi, langsung mereka pahami maknanya tanpa memerlukan tafsir, tanpa memerlukan bantuan-bantuan ilmu lain. Itu namanya dalam bahasa Quran atau dalam bahasa ulumul Quran yaitu ad-dalil al-qat'i. Maknanya dalil yang sudah sharih, yang sudah jelas, yang tidak perlu penafsiran apapun. Dalam konteks ini, begitu juga sunnah, Pak. Di antara sunnah Nabi kita, di antara hadis Nabi kita itu ada yang sudah tidak perlu penjelasan di sana dari para ulama. Begitu kita baca, kita tahu apa maksudnya. Ya, baik Quran atau sunnah disebut dia qat'i. Di sini tidak ada istilah mazhab. Karena itu tidak pernah kan kita dengar bahwa dalam mazhab Syafi'i sholat zuhur itu 4 rakaat. Ayo, saya beritahu coba pulang kita. Dalam mazhab Hambali berbuat baik ke orang tua wajib, tidak ada itu. Ya, dalam mazhab Fulan bahwa berwudu syarat sah sholat, itu bukan mazhab, itu Islam, itu agama. Ya, itu agama. Makanya dalam dalil-dalil qat'i kata para ulama laisa madhhaban li ahad, itu bukan mazhab bagi siapapun. Itu pertama. Yang kedua, untuk dalil qat'i, dalil yang sudah jelas ya perintahnya, baik sifatnya suruhan atau larangan, ini ala sabilil iltizam atau ala sabilil ilzam, ini wajib langsung kita amalkan. Wa adam ta'akhur, tidak boleh kita berkilah di sini. Kenapa diwajibkan? Kenapa diharamkan? Lah, kalau sudah jelas, lakukan. Itu kewajiban kita kepada dalil qat'i, kepada dalil-dalil yang sudah jelas. Ya, kata Allah, aqimus shalah, dirikan salat. Jangan tanya lagi kenapa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tanya lagi kenapa diwajibkan puasa, itu enggak. Dan biasanya dari dalil sahih sekalian itu dimulai dari panggilan dengan kalimat amanu. Jadi kenapa kalian sholat? Jawabannya karena kita beriman. Lakukan. Nanti tahu sendiri jawabannya kenapa dia diwajibkan. Kenapa disuruh tutup aurat? Lakukan aja dulu, gak usah tanya. Nanti tahu sendiri. Ini dari dalil qat'i. Dan ini bukan mazhab. Ya, ini bukan mazhab.
Jadi itu kewajiban kita terhadap dalil qat'i. Kemudian Al-Quran hammalul wujuh. Ya, ada ayat-ayat Al-Quran itu yang bisa tafsirannya macam-macam. Mau ditafsirkan buruk sekalipun oleh orang yang menginginkannya itu bisa. Tapi ketika memang orang memahaminya dengan hawa nafsu, dan seperti itu juga sunnah. Ya? Baik, dalam ayat-ayat yang macam itu dengan atau sunnah, di sini kita perlu petunjuk. Ya, di sini kita perlu petunjuk. Setiap dalil dari Quran atau sunnah yang ketika dibaca kita tidak paham, ya, kita tidak paham, kita tidak akan tahu apa yang dimaksudkan oleh ayat atau dimaksudkan oleh hadis. Di sini perlu mujtahid, orang-orang yang ahli, ya, menggali ayat atau sunnah untuk mengambil hukum yang ada dalam kandungan ayat tersebut. Jadi kalau di ayat-ayat yang model macam ini, rujuklah ijtihad para ulama yang salah satunya ada di mazhab Ahlus Sunnah. Di sini tidak berlaku lagi ucapan tadi itu. Kita harus kembali kepada sunnah, kita harus kembali kepada Quran. Bacanya ya nggak bisa. Ya, bacanya nggak bisa. Boro-boro mengartikannya, apalagi memahami isi kandungannya. Kapan dia memahami? Bagaimana dia akan memahami nas seperti itu? Karena itu kalimat itu perlu, ya, bayan, perlu penjelasan. Ya, cuman itu yang kadang-kadang kita dengar bahwa kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, seolah-olah siapapun di antara kita harus langsung belajar dari Quran. Makanya banyak aliran sesat, ya, karena memahami ayat tanpa ilmu. Ya. Para mujtahid sekalian, dia macam-macam. Ada namanya mujtahid mutlak. Kata para ulama, imam-imam madhab, mereka ini, ya, di derajat ini mujtahid mutlak. Apa yang dimaksud dengan mujtahid mutlak? Bila dibukakan kepada mereka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, dan semua itu, begitu mereka buka, mereka tidak perlu kamus macam kita. Ini apa artinya? Kadang sudah diartikan pun tidak paham kan? Ngaku aja, enggak, bilang aja cepat. Udah diartikan pun kemana? Bahasa ini bahasa kita, Pak. Tapi tak paham juga apa maksudnya ini. Ya. Orang macam ini mau disuruh belajar langsung dengan Quran dengan alasan kita harus kembali kepada sunnah, ini akan pergi ke neraka, Bu. Ya. Tapi di sini kita memerlukan bantuan para ahlinya. Itulah para imam mujtahid. Kalau dalam mazhab yang 4 tuh, mereka ini adalah mujtahid mutlak, seperti yang kita katakan tadi, Quran atau sunnah, ya. Mereka tidak perlu lagi berusaha untuk memahami maknanya karena mereka sudah tahu. Kalau ke dalam hadis, mereka sudah tidak perlu apakah hadis ini sahih atau tidak, karena mereka sudah tahu. Tinggal yang mereka gali di sana adalah hukum. Baik, di sini tidak kita pungkiri peran akal dan peran kepintaran. Karena itu terjadi ikhtilaf. Maka ada beberapa permasalahan itu di antara para imam-imam mujtahid, ya, berbeda pendapat dalam satu dalil. Berbeda pendapat dalam satu dalil. Dan banyak alasan-alasan itu kenapa terjadi ikhtilaf. Ya, salah satunya kita bilang kepintaran seseorang kan tidak sama, Pak.
Ya, kepandaian seseorang untuk memahami nas itu tidak sama derajatnya satu kepala dengan kepala yang lain. Kadang-kadang bukan ke sana terjadinya perbedaan itu. Perbedaan itu di dalil itu sendiri. Ada yang sudah sampai ke dia dalil itu, ada yang belum. Jadi tentu dalam masalah ini dia akan memfatwakan sesuatu dalil yang sampai kepadanya. Adapun masalah yang dia tidak sampai, dia tidak akan bicarakan. Jadi, dan banyak lagi alasan-alasan kenapa terjadi ikhtilaf. Cuma ikhtilaf nih sekalinya. Dalam nasihat para ulama kita, khususnya ulama mazhab, adalah rahmah. Dan ini bukan hadis. Ya, perbedaan ini adalah rahmat bagi kaum muslimin. Ya, tapi sekalipun dia bukan nas, maknanya itu sangat kita rasakan bahwa perbedaan itu rahmat. Karena ada orang karena dia bukan hadis, tak boleh kita pakai itu sebagai hujah. Perbedaan itu bukan rahmat. Kenapa? Karena orang-orang yang model macam itu biasanya menginginkan bahwa manusia yang beribu-ribu pikiran di kepalanya itu mau diarahkan kepada satu arah, ini tidak akan bisa. Sekalian kata para ulama, ya, raddun nasi ila qaulin wahid hadza syai'un la yutaq. Mengarahkan orang untuk kepada satu tujuan, ini adalah sesuatu perkara yang tidak akan pernah bisa dilakukan. Karena lain kepala lain isinya, ya, lain isinya. Karena itu dalam agama berbeda pemahaman, berbeda pendapat, rahmah bukan aib. Kapan dia menjadi aib, kapan dia tercela? Kalau dengan perbedaan itu kita juga pecah hati. Nah, di situ baru tercela. Dan salah satu yang menyebabkan terjadinya itu yang disebut dengan ta'assub al-madzahib, fanatik buta terhadap mazhab. Kalau tidak mazhab nih, begitu kan sekarang di tempat kita, Pak. Aswaja identik dengan Syafi'i, mazhab Syafi'i. Mazhab kita mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i. Seolah-olah mazhab Imam Ahmad bukan Ahlus Sunnah, Malik bukan Ahlus Sunnah, atau Abu Hanifah bukan, dan yang lain-lain itu. Ini fanatik. Kalau begini sudah tercela. Dan itu tidak dilakukan kecuali orang-orang awam yang tidak pernah belajar. Ya. Tapi kalau orang yang pernah belajar, dia akan merasakan kerahmatan ikhtilaf. Quran saja. Ketika diturunkan Allah dalam qiraah masyhurnya 7 kan. Wadduhi. Kan ada bacaannya macam mana? Ada wadduha dan lain-lain itu. Kira-kira sabah itu. Dan maknanya ikhtilaf itu rahmah. Karena kenapa ada ikhtilaf dalam qiraat? Kadang-kadang ditengok kepada lahjah, Pak. Ya, ditengok kepada lahjah atau dialek lughah yang punya bahasa. Ada di antara mereka itu yang nggak bisa bilang A. Makanya orang-orang Arab daerah Syria, Lubnan itu selalu cenderungnya kepada E kan. Itu dia. Tapi maknanya untuk bacaan Quran saja perbedaan itu sangat rahmat. Apalagi selain itu. Tinggal kita ini membuka dada kita dengan selapang-lapangnya dalam setiap perbedaan. Ya, dalam setiap perbedaan. Baik. Di sini sekalian akan saya bawakan beberapa hadis
contoh-contoh ikhtilaf, kenapa terjadi perbedaan, dan sekaligus hadis ini akan menjawab bagaimana kita menyikapi satu perbedaan. Karena itu yang dihadapi kita. Okay. Pertama, hadis masyhur ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kalau sudah segini kan berarti ini sudah. Tenang aja. Karena kadang-kadang banyak kali lembarannya Ustaz. Amal kita pulang ini. Oke. Baik. Pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah mengatakan, pernah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah atau kama qala. Kata Nabi, agar sholat asar itu dilakukan oleh kalian, tidak dilakukan sholat asar itu kecuali setelah kalian sampai di Bani Quraizah. Oke, itu kira-kira maknanya. Tidak kalian dirikan sholat asar itu kecuali ketika kalian sudah sampai di Bani Quraizah. Ini salah satu Bani Quraizah ini salah satu kelompok Yahudi Madinah yang akan diserang oleh kaum muslimin karena perkhianatan mereka terhadap perjanjian, di mana mereka akan bekerja sama dengan musuh, yaitu orang-orang Quraisy dulu. Maka Nabi perintahkan para tentaranya, para sahabat, dengan ucapan tadi bahwa tidak kalian lakukan sholat asar itu kecuali di Bani Quraizah. Ini ucapan Nabi. Ketika para sahabat mendengar perintah ini dari Nabi, Nabi kebetulan belum ikut bersama rombongan. Artinya mereka tidak bisa tabayun kepada Nabi. Sebagai tambahan sebelum saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, kalau disebut, kan sering dengar mazhab salaf, sering dengar mazhab, kita harus mengikuti mazhab salaf. Apa ini maksud yang salaf? Salaf maknanya orang-orang terdahulu. Tapi bukan semua orang terdahulu disebut salaf. Bukan semua orang-orang terdahulu disebut bermazhab salaf. Kapan mulai mazhab? Zaman Nabi itu nggak ada mazhab. Zaman sahabat itu nggak ada mazhab. Zaman tabi'in itu nggak ada mazhab. Karena mereka tidak perlu mazhab. Ada yang masalah tidak paham, langsung ada Nabi di depan mereka, selesai urusan. Jadi tidak penting. Begitu juga sahabat. Setelah wafatnya Nabi, mereka tidak perlu mazhab. Begitu juga tabi'in. Mereka makanya tidak ada namanya mazhab Ibnu Abbas. Tidak ada mazhab Aisyah. Tapi kalau ijtihad Ibnu Abbas ada. Ijtihadnya Aisyah itu ada. Nanti akan kita contohkan salah satu ijtihadnya. Ijtihadnya Aisyah. Baik, mazhab baru itu ada, baru itu muncul di masa atba'ut tabi'in. Jadi kalau kita ke generasi keempat, jadi generasi sahabat, kemudian tabi'in, ini tidak ada mazhab di sini. Baru di setelah pengikut tabi'in, atba'ut tabi'in, baru ada mazhab. Baik dalam bab fikih